Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita masih membahas terkait dengan lingkaran. Lingkaran ini nanti kita hubungkan dengan sebuah bangun datar segitiga, baik lingkaran di dalam sebuah segitiga atau lingkaran di luar segitiga. Baik anak-anak semua, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalian perhatikan sebuah lingkaran yang berada di dalam sebuah bangun datar segitiga, di mana lingkaran tersebut menyinggung tiga sisi dari bangun datar segitiga, yaitu sisi AB, sisi BC, dan sisi AC. Sisi AB bersinggungan dengan sebuah jari-jari lingkaran, yaitu jari-jari OF. Kemudian sisi BC bersinggungan dengan jari-jari OD. Kemudian sisi AC bersinggungan dengan jari-jari OE. Dan coba kalian perhatikan, sisi BC itu diwakili panjangnya oleh sudut A, atau di situ kita tulis dengan A kecil. Kemudian sisi AC panjangnya kita wakili dengan sudut B yang ada di depannya, yaitu kita wakili dengan B kecil. Kemudian sisi AB panjangnya kita wakili dengan C kecil. Titik pusat sebuah lingkaran yang berada di dalam sebuah segitiga itu dibentuk dari titik perpotongan garis bagi sudut-sudut segitiga, yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C. Dimana untuk bisa mencari dari keliling segitiga tersebut adalah dengan menambahkan panjang dari masing-masing sisinya, dimana sisi AB diwakili C ditambah dengan sisi BC diwakili A kecil, kemudian sisi AC diwakili oleh B kecil. Jadi A plus B plus C kecil ini merupakan keliling dari sebuah segitiga, atau sama dengan 2S itu sendiri, di mana S-nya itu adalah dari setengah dari keliling segitiga itu sendiri. Sehingga terbentuk bahwa keliling segitiga ini menjadi 2S atau A plus B plus C untuk bisa mencari keliling segitiga ABC. Cara untuk bisa mencari luas segitiga yang di dalamnya ada sebuah lingkaran, ada dua cara. Cara yang pertama dengan mencari luas segitiga dengan mengetahui rumusnya, yaitu rumus tengah alas kali tinggi. Itu syaratnya apabila diketahui alas dan tingginya. Tetapi apabila tidak diketahui salah satu dari sisinya itu, maka kita menggunakan formula Heron untuk bisa mencari luas segitiga. Formulanya adalah akar dari S dikali dengan dalam kurung S dikurangi A, dikali dengan dalam kurung S dikurangi B, dikali dalam kurung S dikurangi C. Cara seperti ini diturunkan dari lingkaran yang ada dalam sebuah segitiga, di mana di dalam lingkaran itu terbentuk sebuah tiga segitiga, ya, segitiga AOB. Maka kita cari luasnya dulu segitiga AOB, kemudian kita cari luasnya segitiga AOC, kemudian kita pun mencari luas segitiga BOC. Kemudian ketiga segitiga yang di dalam lingkaran tersebut itu dijumlahkan, maka akan diketemukan sebuah formula Heron yang tadi sudah disebutkan. Dan kita akan bisa mencari luasnya, berarti L-nya itu sama dengan R dikali S, di mana R-nya ini merupakan jari-jari lingkaran, kemudian S-nya adalah setengah keliling, ya, setengah keliling. Sehingga ini pun kita bisa untuk bisa mencari jari-jari, ya, tinggal dibolak-balik saja seperti itu, ya. Ini hanya cara membolak-balikannya hitungan matematika saja seperti itu. Sehingga ketika L sama dengan R dikali S, maka untuk bisa mencari jari-jarinya berarti R sama dengan L dibagi S. Lingkaran luar segitiga. Lingkaran luar segitiga ini adalah pertemuan tiga titik
sudut dari segitiga yang ada di dalam lingkaran, yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C, di mana nanti terbentuk sebuah titik pusat lingkarannya itu yang berasal dari garis sumbu segitiga tersebut, yaitu garis sumbu AO, BO, dan CO dari sebuah segitiga. Dari garis sumbu ini akan terbentuk sebuah titik pusat lingkaran, titik pusat lingkaran O, dan garis sumbu ini dengan kata lain merupakan jari-jari lingkaran itu sendiri. Untuk bisa mencari luas sebuah lingkaran luar segitiga, kita harus mencari jari-jari lingkaran itu sendiri, yang mana jari-jarinya itu berhubungan dengan segitiga yang ada di dalam lingkaran itu, di mana titik pusat dari sebuah lingkaran pada segitiga itu merupakan titik potong dari garis sumbu yang ada pada sisi-sisi segitiga, yaitu OA, OB, OC. Ini merupakan garis sumbu dari segitiga yang ada di dalam lingkaran. Nanti dari masing-masing garis sumbu ini berpotongan dalam satu titik, yaitu titik O, di mana nanti OB, OA, OB, dan OC ini merupakan jari-jari lingkaran luar. Untuk bisa mencari luas berarti kita cari jari-jarinya terlebih dahulu, di mana nanti akan ketemu rumus jari-jarinya itu sama dengan A dikali B dikali C dibagi 4L. Atau nanti kalau mencari luasnya berarti L sama dengan 1/4 dikali A dikali B dikali C dibagi R. Baik, untuk bisa memahami teori tentang lingkaran luar segitiga atau lingkaran di dalam segitiga, maka kita akan bahas beberapa soal agar teori-teori yang tadi sudah disampaikan bisa kita praktekkan lewat latihan-latihan soal. Berikutnya ada sebuah contoh soal yang pertama, terlihat pada monitor kalian di situ, sebuah gambar lingkaran di dalam sebuah segitiga. Di situ dikatakan pada gambar di samping panjang PQ sama dengan 12 cm, kemudian panjang QR sama dengan 15 cm. Lalu hitunglah panjang jari-jari OU. Di sini kita harus mencari dalil Pitagoras terlebih dahulu. Pembahasannya sebagai berikut. Kita menggunakan teorema Pitagoras, di mana PR ini kita cari. Berarti PR kuadrat sama dengan QR kuadrat dikurangi PQ kuadrat. QR kuadrat ini sebagai sisi miringnya, di mana panjang QR-nya adalah 15, berarti 15 kuadrat dikurangi PQ. PQ-nya itu sisi alasnya, yaitu 12 cm atau 144. Berarti 15 kuadrat dikurangi 12 kuadrat sama dengan 81. Dan PR-nya itu sendiri, akar dari 81 adalah 9 cm. Karena kita sedang mencari OU atau jari-jari, di mana jari-jari lingkaran ini berada di dalam sebuah segitiga, maka berlaku rumus R sama dengan L dibagi S. Ya, S-nya itu setengah keliling, dan L-nya ini sama dengan luas dari segitiganya. Berarti luas segitiga ABC dibagi dengan setengah kelilingnya. Nah, luas segitiga ABC setengah alas kali tinggi, alasnya itu PQ, kemudian tingginya PR, alasnya itu 12 dan tingginya itu 9, berarti setengah kali 12 kali 9 sama dengan 54. Kemudian setengah kelilingnya itu, kelilingnya berarti PQ ditambah PR ditambah QS, yaitu 12 tambah 9 tambah 15. Kemudian dibagi 2,
luas dari segitiganya itu 54, kemudian setengah kelilingnya itu 18, berarti 54 dibagi 18 itu sama dengan 3 cm, berarti jari-jari OU-nya ini adalah 3 cm. Dengan cara cepat dari soal barusan, dengan mencari jari-jari itu sama dengan setengah dikali dengan jumlah dari sisi PQ dan PR dikurangi dengan QR. Maka kita akan dapatkan setengah dikali 12 ditambah 9 dikurangi 15, kita dapatkan jari-jarinya 3 cm. Contoh soal yang kedua terlihat pada monitor kalian. Di situ sebuah lingkaran yang berada di luar segitiga. Dikatakan di situ pada gambar di samping panjang PQ itu sama dengan 10 cm, kemudian panjang QR dan PR itu sama dengan 13 cm, maka hitunglah panjang jari-jari OP. Untuk bisa mendapatkan nilai jari-jari dari sebuah lingkaran yang berada di luar segitiga, maka kita harus mengetahui rumusan jari-jari lingkaran luar segitiga, di mana rumusannya itu adalah R sama dengan sisi-sisi dari segitiga ABC yang dikalikan dibagikan dengan 4 kali luas segitiga tersebut. Dan kita tahu sisi-sisinya sudah diketahui, ya, PQ, kemudian QR dan PR-nya sudah diketahui. Tinggal nanti yang belum diketahui itu sisi tingginya atau garis tingginya, dimana terlihat pada monitor kalian garis tingginya itu RS, ya. Ini yang belum diketahui. Nanti ketika ini sudah diketahui, otomatis luas dari segitiga tersebut bisa diketahui. Oleh karena itu kita mencari sisi tingginya terlebih dahulu dengan menggunakan teorema Pitagoras. Terlihat pada monitor kalian di situ, RS ini memotong sisi PQ, ya, memotong setengah dari sisi PQ. Maka PS-nya itu nanti nilainya itu 5 karena sisi PQ-nya itu 10 cm. Baik, coba kita masukkan dengan menggunakan dalil Pitagoras. RS kuadrat sama dengan PR kuadrat dikurangi PS kuadrat sama dengan PR-nya itu 13, berarti 13 kuadrat dikurangi PS-nya itu 5 kuadrat berarti sama dengan 169 dikurangi 25 atau 144, atau sama dengan di sini sisi tingginya atau garis tinggi RS-nya itu sama dengan akar dari 144 atau sama dengan 12 cm. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui dan sudah ditemukan dengan rumusan jari-jari lingkaran di luar segitiga. Berarti R sama dengan A dikali B dikali C dibagi dengan 4L. Mana sisi-sisinya berarti 10 dikali 13 dikali 13, ya, dibagi dengan 4 kali dari luas segitiga tersebut, berarti setengah alas kali tinggi, dimana alasnya sudah ditemukan tadi 12, berarti 4 dikali setengah dikali 10 dikali 12, maka ditemukan 1690 dibagi dengan 240, berarti jari-jarinya di sini, ya, jari-jari sebuah lingkaran yang ada di luar segitiga 7,04 cm. Contoh soal yang ketiga atau yang terakhir, pada gambar di samping, ya, yaitu gambar lingkaran luar segitiga.
di mana panjang PQ-nya itu 8 cm, kemudian PR-nya 15 cm, dan hitunglah panjang jari-jari lingkaran luar. Untuk bisa menghitung berapakah jari-jari lingkaran luar, ya, coba kalian perhatikan segitiga PQR yang ada di dalam lingkaran. Ya. Kita untuk bisa menghitung berapakah okinya atau lingkaran luar segitiga, maka kita harus bisa mencari berapakah QR-nya atau sisi miring dari segitiga PQR, karena jari-jarinya itu QO-nya itu bukan setengah dari RQ-nya atau QR-nya. Oke, kita perhatikan segitiga yang ada di dalam lingkaran. Kita menggunakan teorema Pythagoras, ya. Coba kalian perhatikan, berarti yang kita cari adalah QR, berarti QR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah PR kuadrat, di mana PQ-nya itu 8, PR-nya itu 15. Berarti 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan 64 ditambah 225 sama dengan 289. Jadi QR-nya itu akar dari 289 adalah 17. Berarti sudah ditemukan bahwa jari-jari lingkaran luar itu setengah dari QR-nya. Nah, QR-nya tadi sudah diketahui, ya, QR-nya itu 17, berarti jari-jari lingkaran luarnya itu setengah dikali QR-nya atau setengah dikali 17, yaitu 8,5. Itulah jari-jari lingkaran luar, ya. Ini mudah sekali, ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dari contoh-contoh soal yang sudah diberikan. Baik, kita sudah mempelajari tentang lingkaran, ya, lingkaran dalam dan lingkaran luar segitiga. Teorinya sudah disampaikan dan pembahasan soalnya pun sudah. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik bagaimana mencari jari-jari sebuah lingkaran dalam dan lingkaran luar segitiga ataupun mencari luasnya itu sendiri. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian. Kita tutup saja pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.